Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita masuk ke bab 2 yaitu routing overview ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada metrik, kemudian apa itu routing dan kenapa kita membutuhkannya, kemudian klasifikasi routing, kemudian RIP dan pipe, kemudian connected route, kemudian administrative distance, kemudian yang terakhir itu prioritas pemilihan routing. Langsung aja ke materi yang pertama yaitu metrik. Nah, di sini kita akan membahas yang namanya itu metrik ya teman-teman. Nah, di mana metrik ini merupakan parameter juga dalam menentukan best state ataupun jalur terbaik dalam proses routing ya teman-teman. Nah, kita perlu mengetahui bahwasanya algoritma penentuan best state routing itu bisa disebut dengan tiebreaker ya teman-teman. Nah, urutan yang pertama itu adalah distance ya teman-teman. Jadi distance itu pernah kita singgung pada kesempatan sebelumnya. Nah, dan apabila setiap routing protokol yang ingin dilaluinya itu memiliki distance yang sama, misalnya di sini distance yang sama, terus di sini distance yang sama, maka jalur ataupun penentuan si despatch routing itu akan dialihkan berdasarkan metrik ya teman-teman. Nah, setiap routing protokol itu memiliki cara kerja ataupun matriksnya masing-masing. Nah, di sini kita bisa singgung bersama-sama aja ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba singgung kembali terkait distance ya, teman-teman. Antara di sini kan ada 4 router ya, teman-teman. Antara router 1 dengan router 2 itu menggunakan RIP. Nah, dan antara router 1 dan router 3 itu menggunakan SPF ya, teman-teman. Nah, di sini goalsnya itu tujuannya adalah menyambungkan koneksi ataupun mengirimkan paket dari router 1 ke router 4. Nah, mana best jalur yang terbaik itu yang akan digunakan itu sini kita ketahui bahwasanya itu algoritma penentuan best routing itu yang pertama itu bisa kita gunakan parameter distance ya teman-teman. Nah, di sini setiap distance ataupun setiap routing protokol itu memiliki distance-nya default masing-masing ya teman-teman. Bisa kita lihat bahwasanya untuk yang RIP itu distance-nya itu adalah 120, untuk sedangkan yang OSPF itu 110 ya teman-teman. Nah, di sini dengan menggunakan parameter distance, maka kita bisa simpulkan semakin kecil distance-nya, maka semakin diprioritaskan. Nah, maka dari itu ketika router 1 ingin mengirimkan paket ke destination ke router 4 ini, nah maka dia akan menggunakan jalur yang bawah ya teman-teman. Itu dari router 1 ke router 3, habis itu dari router 3 ke router 4. Nah, karena antara router 1 dengan router 3 itu menggunakan OSPF dengan distance 110, lebih kecil ya teman-teman. Nah, kasusnya itu misalnya ketika apabila distance pada tiap router, misalnya router 2 dengan router 3 di sini memiliki distance yang sama, nah maka parameter apa yang akan kita gunakan? Nah, di sini bisa kita lihat di antara router 2 dengan router 3 itu memiliki distance yang sama, bahwasannya itu distance bisa di custom ataupun misalnya teman-teman mau menggunakan routing protokol yang sama semua pada topologinya itu boleh ya teman-teman. Nah, karena itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini topologi ataupun contoh kasusnya itu bisa kita lihat pada setiap router itu menggunakan topologi ataupun router menggunakan topologi ataupun routing protokol RIP ya teman-teman. Nah, dan untuk RIP itu kan dia distance-nya itu distance default-nya itu 120, bisa kita lihat di sini untuk RIP itu 120. Maka dari itu bagaimana kasusnya apabila router 1 pengen ke router 5 ini tapi di neighbor-nya itu di next hop-nya itu di router selanjutnya itu baik itu router 2 ataupun router 3 itu distance-nya itu sama 120. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan parameter yang kedua yang dinamakan dengan metrik ya teman-teman. Nah, jadi metrik itu bisa kita jumpai pada setiap routing protokol. Nah, jadi setiap routing protokol itu memiliki cara kerja ataupun metrik yang berbeda-beda. Nah, adapun untuk yang RIP itu cara kerja metriknya itu berdasarkan hop count jumlah lompatannya ya teman-teman. Jadi pada setiap hopnya bisa kita lihat di sini. Ini antara router 2 dan router 3 kan distance-nya sama 120.
Nah, maka dari itu ketika router 1 ingin mengirimkan paket ke router 5, maka dia melihat dulu jumlah lompatannya terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya kita lihat lewat atas itu kan mulai dari router 1 ke router 2 itu satu lompatan ya teman-teman. Terus dari router 2 ke router 4 ini jadi 2, ke router 4 ke router 5 itu jadi 3 ya teman-teman. Nah, berarti kalau jalur atas itu ada 3 lompatan. Kalau jalur bawah itu dari router 1 ke router 3 itu 1, kalau dari router 3 ke router 5 itu jadi 2. Jadi kalau lewat bawah itu 2 hop, kalau lewat atas itu 3 hop. Nah, maka dari itu kita bisa lihat di sini dalam hal ini router akan mengarahkan pada jalur dengan nilai metrik yang terendah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, manakah jalur yang akan digunakan? Maka dari itu, hari ini router akan mengarahkan pada jalur metrik yang terendah yang di bawah ini ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, itu terkait pembahasan metrik ataupun distance ya teman-teman. Pada dasarnya itu kita hanya sekedar membahas konsepnya aja agar ketika kita melakukan praktik implementasinya itu kita tidak kebingungan ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba kenalkan kepada kalian cara kerjanya metrik pada setiap routing protokolnya. Nah, di sini untuk itu menggunakan hopcon ya teman-teman. Untuk yang AGRB itu untuk action interstory gateway routing protokol itu kita menggunakan couple view ya teman-teman. Itu terdiri dari apa aja? Maka kita lihat di sini ada bandwidth, loading, delay, reliability, MTU ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk yang LS itu menggunakan cost ya teman-teman. Jadi ini termasuk link state ya teman-teman, karena kan berdasarkan status linknya. Setelah itu kita bisa lihat di sini juga ada SPF berdasarkan cost. Untuk penjelasan terkait setiap matriknya kalian bisa baca di sini. Untuk hopcon itu berdasarkan jumlah lompatan ya teman-teman. Untuk mencapai remote, untuk yang course itu cara bacanya itu setiap link yang ada dalam jaringan pad yang memiliki cost terkecil maka akan menjadi best pad ya teman-teman. Nah, untuk yang bandwidth itu penggunaan bandwidth sebagai metrik hampir sama dengan penggunaan cost. Protokol itu yang akan menghitung bandwidth pada setiap pad dan akan menjadikan pad dengan bandwidth terbesar sebagai best pad ya teman-teman. Sedangkan load itu dia menghitung beban dari setiap padnya dan akan menjadi beban terkecil sebagai base pad. Kemudian delay itu mengirimkan paket data dari setiap pad dengan delay terkecil akan menjadi base pad. Reliability itu nilai kehandalan dari sebuah pad, misalnya sharing tidak terjadi error atau kegagalan dalam link tersebut. Nah, reliability-nya tertinggi akan menjadi base pad ya teman-teman. Nah, mungkin segitu ya teman-teman untuk metrik. Kemudian kita lanjut ke apa itu routing dan kenapa kita membutuhkannya. Apa itu routing? Nah, routing ini bekerja pada layer 3 ya teman-teman. Nah, untuk perangkatnya itu biasa kita kenal dengan yang namanya router ya teman-teman. Nah, routing itu apa sih? Nah, jadi routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ada jaringan A dan ada jaringan A dengan subnetnya berapa dan juga ada jaringan B dengan subnetnya itu berapa. Nah, jaringan A networknya berapa dan jaringan B juga networknya berapa. Nah, di sini dari jaringan A ingin melewatkan data ke jaringan B dan di sini kita bisa lihat di sini bahwasanya networknya itu berbeda. Oleh karena itu kita membutuhkan perantara yang disebut dengan yang namanya router. Nah, routing ini merupakan proses penentuan jalur terbaik best pad ya teman-teman. Jadi kalau ini misalnya hanya 2 network, kita lewatnya itu bagaimana nanti networknya banyak, itu nanti jalur terbaik itu akan melewat mana. Nah, itu fungsinya si router itu. Nah, jadi bisa kita ketahui bahwasanya teman-teman, routing dapat juga diartikan sebagai proses pemindahan paket data dari source ke destination, di mana keduanya itu berada pada network yang berbeda. Nah, mengacu pada hasil layar, maka proses routing itu terjadi pada layer 3 yaitu network layer. Nah, itu berkaitan dengan pengalamatan IP. Jadi bisa kita lihat di sini
outletnya berapa, ini di sini berapa ya teman-teman. Nah, untuk mengimplementasikan teknik routing dalam sebuah jaringan ditentukan perantara yang disebut dengan router. Nah, bisa sini, dan juga untuk router merupakan perangkat jaringan yang memperbaiki interface jaringan dan mampu menentukan jalur terbaik ataupun best path yang dapat ditempuh oleh sebuah paket untuk mencapai network tujuannya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar yang namanya switch itu layer 2 ya teman-teman. Nah, perantara switch itu apa sih? Nah, kalau misalnya ada perbedaan dari segi PC-nya, itu switch itu lebih banyak port interface-nya ya teman-teman. Adapun untuk router itu port interface-nya tidak sebanyak switch ya teman-teman. Kalau misalnya kalian bingung terkait router, bagaimana gambarnya? Misalnya kita ketikkan router micro itu ada banyak ya teman-teman, ada banyak. Nah, ada yang seperti ini, kemudian ada yang seperti ini. Kita bisa menyebut perangkat mikrotik itu dengan yang namanya router. Sebelumnya itu kan kita udah singgung di pembelajaran MTCNA ya teman-teman. Nah, jadi ya familiar dengan dimaksud router ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita coba menyinggung kenapa kita butuh routing ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat networknya ini ada banyak, ada A, B, dan sebagainya. Gimana antara network ini memiliki subnet network yang berbeda ya teman-teman. Nah, untuk melewati data dari suatu network ke network lainnya itu kan membutuhkan router. Nah, di sini kita bisa lihat best path ataupun jalan terbaik untuk mencapai destination itu lewat mana. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung display itu bagaimana, gambarannya itu di sini ada seperti topologi di sini. Nah, antara source dengan destination itu misalnya terdiri ataupun terdapat berbagai router. Untuk mencapai best path ataupun jalur yang router terbaik itu lewat mana. Nanti kita akan pelajari. Nah, entah itu menggunakan apa dan menggunakan apa. Nah, kita singgung bersama-sama nantinya. Di sini kita singgung dulu kenapa kita butuh routing. Secara umum, routing adalah salah satu elemen kunci dalam desain dan pengelolaan jaringan yang memungkinkan komunikasi efektif antar perangkat dan antar jaringan. Nah, apa aja alasan-alasan kita kenapa kita butuh routing? Nah, di antaranya yang pertama itu mempermudah manajemen jaringan, misal dari sisi pengelolaan bandwidth, keamanan, dan sebagainya. Nah, dan juga ketika jaringan lokal sudah mulai kompleks, kemudian dibutuhkanlah yang namanya routing dan juga memecah broadcast domain. Kemudian yang keempat itu koneksi antar wide area network. Kemudian yang terakhir redundansi dan ketersediaan tinggi ya teman-teman. Nah, untuk koneksi antar wide area itu, nah jadi kalian paham ya teman-teman, ini kumpulan LAN ke internet itu namanya WAN ya teman-teman. Nah, kalau misalkan dari LAN-nya itu banyak, nah itu pasti WAN-nya bisa kita hubungkan dengan proses yang namanya routing ya teman-teman. Itu salah satu fungsinya koneksi antar wide area network. Nah, bisa kita kelola redundansi dan ketersediaan tinggi ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu untuk apa itu routing dan kenapa kita membentukkannya. Kemudian kita lanjut ke klasifikasi routing ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas klasifikasi routing. Nah, untuk routing tersebut ada terbagi dua kategori ya teman-teman. Nah, ada yang bisa kita sebut yang namanya static routing dan juga ada yang bisa kita sebut dengan dynamic routing ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat gambar ilustrasinya teman-teman. Dimana sebelumnya di pembelajaran TCNA itu ketika mempelajari routing pada bagian statik itu kita rumusnya seperti ini ya teman-teman, mau kemana lewat mana. Nah, jadi kalau misalnya ilustrasikan ketika router 1
ingin berkomunikasi dengan router 3, maka dia harus menggunakan metode rumus seperti ini, mau kemana lewat kemana. Nah, itu untuk static routingnya ya teman-teman. Nah, jadi untuk router 1 itu dia akan melihat terlebih dahulu untuk network yang dimiliki oleh router 3 itu, misalnya 192.168.3.0. Di router 1 itu kita lihat di bagian informasi routing table-nya. Nah, setelah defaultnya ataupun by defaultnya itu untuk router 1 itu di AC-nya atau dynamic connector-nya itu hanya terdaftar DC-nya ataupun dynamic active connector hanya terdaftar 192.168.1.0 dan juga 10.10.10.0. Nah, untuk 1968.3.0 itu belum terdaftar. Nah, oleh karena itu si router 1 harus mengenakan ataupun harus melakukan static routing ke network yang dimiliki oleh router 3 dengan cara IP route. Kalau misalnya lewat terminal itu IP route, kemudian AD-nya itu network 3.0 ini gateway-nya itu menggunakan 10.10.10.2 yang ada pada ether 1 yang dimiliki oleh router 2 ini ya teman-teman. Nah, ini udah kita singgung pada video MTCR sebelumnya, materi MTCR sebelumnya. Nah, adapun untuk cara kerja dari dynamic routing itu dia cara kerjanya adalah mengabstract network yang dimiliki oleh setiap routernya. Nah, untuk setiap router kan itu ada di AC-nya masing-masing. Untuk router 1 di AC-nya itu ini dan ini. Untuk router 2 itu adalah ini 2.0 dan 20.0 sama 10.0. Nah, untuk cara kerja dynamic routing itu mengupdate network yang dimilikinya ya teman-teman. Nanti router 1 itu akan mengupdate network yang akan dimilikinya ya teman-teman. Apa itu update network? Itu mempromosikan networknya ya teman-teman. Jadi sebagai router 1 saya punya 10.0 sama 1.0 ya teman-teman. Nah, untuk misalnya dari router lain pengen ke 1.0 itu lewat saya ya teman-teman, itu cara kerja dari dynamic routing ya teman-teman. Nah, kalau misalnya setiap router sudah ditanamkan advertised networknya itu, maka nantinya router 1 akan bisa melihat kalau ke 3.0 itu lewatnya itu router 3. Itu cara kerja dari dynamic routing ya teman-teman. Nah, untuk dynamic routing itu terbagi menjadi dua kategori lagi. Ada yang namanya IGP, ada yang namanya EGP ya teman-teman. Untuk IGP itu kepanjangannya adalah Interior Gateway Protocol, digunakan untuk routing yang berada pada satu cakupan AS ya teman-teman. Apa itu AS? AS itu kepanjangannya Autonomous System Number ya teman-teman. Setiap perusahaan ataupun setiap ESP itu mempunyai AS-nya masing-masing ya teman-teman. Adapun yang EGP itu External Gateway Protocol untuk menghubungkan antara AS. Jadi ISP A mau terhubung ke ISPB ya teman-teman, itu nantinya lihat AS-nya berapa ya teman-teman, seperti itu. Kita coba singgung yang IGP dulu ya teman-teman. IGP itu ada dua kategori mekanisme yang bisa digunakan. Ada yang namanya distant vector, ada juga yang namanya link state. Mekanisme yang ada itu memiliki routing protokolnya masing-masing. Nah, untuk distant vector itu ada yang namanya RIP ataupun ada juga yang namanya EGRP ya teman-teman. Sebelum EGRP ini ada yang namanya kategori routing. Jadi sebelum dikembangkan jadi EGRP itu ada kategori routing namanya IGRP ya teman-teman. Ada pun yang listed routing protokolnya ada LS, ada juga SPF ya teman-teman. Nah, apa itu RIP? Kita bahas apa itu RIP, apa itu ataupun EGRP ataupun lain sebagainya. Nah, untuk yang pertama terlebih dahulu itu distant vector ya teman-teman. Itu cara kerjanya dengan melihat offcon ya teman-teman, melihat distant vectornya ya teman-teman, jumlah titiknya. Jadi untuk yang distant vector itu ada dua ya teman-teman, ada yang namanya RIP dan EGRP. Untuk RIP ini kita bisa lihat setiap konsep kategori ini kan ada distance dan juga listed. Kalau kita lihat dari cara kerja dari distance ini, singkatnya
cara kerjanya itu dengan bisa melihat dari titik terdekat ya teman-teman, berdasarkan jumlah titiknya ya teman-teman, atau hop count-nya ya teman-teman. Adapun untuk cara kerja dari link state itu dilihat dari berapa ataupun status dari linknya ya teman-teman. Bisa kita lihat dari berapa besarnya bandwidthnya, berapa besar hostnya. Nah, jadi semakin kecil host yang dimiliki itu, maka routing ataupun penentuan itu lewat situ ya teman-teman. Bisa lihat di sini kalau yang pertama itu untuk distance ini ada RIP dan juga LGFP. Nah, untuk RIP itu dia pemilihan jalur routingnya itu berdasarkan jarak terdekat ya teman-teman. Jadi jarak dari router ke tujuan ini disebut dengan hop count ya teman-teman, disebut dengan hop count. Nah, kemudian RIP ini ada dua versi, ada versi 1 dan 2. Tinggal baca aja ya teman-teman di sini. Untuk yang EJRP di sini udah singgung bahwasannya sebelum EJRP ditambahkan itu ada kategori yang namanya IGRP ya teman-teman. Jadi sebenarnya untuk RGRP ini ataupun EJRP ini Cisco proprietary ya teman-teman, bisa dikoneksikan antara Cisco dengan Cisco, walaupun dia termasuk kategori distance ya teman-teman, dia juga masuk kategori link state ya teman-teman. Jadi dia disebutnya hybrid protokol ya teman-teman. Jadi dia cara kerjanya ataupun metrik yang digunakan itu menggunakan bandwidth ya teman-teman, ataupun low, ataupun delay dan sebagainya ya teman-teman. Bisa baca aja di sini. Dia akan menggunakan bandwidth, kemudian load, delay, reliability ya teman-teman, seperti itu. Adapun untuk link state itu dia akan melihat kondisi linknya berdasarkan apa ya teman-teman, berdasarkan cost ataupun apa ya teman-teman. Untuk yang MTCR ini kita akan fokus ke OSPF nya teman-teman, baik itu single area ataupun multi area nantinya. Nah, jadi kita sudah singgung terkait cost. Jadi cost yang memiliki paling kecil itu memiliki nilai paling kecil itu akan dijadikan sebagai acuan untuk menentukan jalur routing ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk yang EGP Exterior Gateway Protocol itu hanya satu ya teman-teman, yaitu BGP, bisa kita gunakan untuk koneksi antara AS ya teman-teman. Nah, ini AS200 untuk perusahaan mana, untuk AS100 itu perusahaan mana ya teman-teman. Untuk misalnya atau ilustrasi lain ya teman-teman, AS200 untuk ISP mana, AS100 itu untuk ISP mana. Nah, misalnya interkoneksi antar satu AS dengan AS lain itu bisa menggunakan routing protokol BGP ya teman-teman. Nah, mungkin segitu untuk klasifikasi routing. Kita lanjut ke RIP dan FIB ya teman-teman. Nah, di sini kita akan berkenalan yang namanya RIB dan FIB. Nah, ketika mempelajari materi routing, maka baik perlu mengetahui yang namanya RIB dan FIB ya teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan dua istilah tersebut? Nah, mungkin sebagian orang mengelompokkan RIB dan FIB itu dalam komponen routing, tapi apapun itu pengelompokannya, apapun itu komponennya, kita tetap membahas ataupun kita akan membahas terkait yang namanya RIB dan FIB. Nah, RIB ini kepanjangannya Routing Information Table. Adapun FIB itu kepanjangannya Forwarding Information Table. Nah, sebelum langkah selanjutnya, di sini kita akan coba kenalkan pada kalian terkait dua istilah ini. Ada yang namanya control plane, ada yang namanya data plane. Itu kita tulis di catatan aja. Kita tulis di sini ada yang namanya control plane dan data plane. Control plane ini diibaratkan sebagai otak ya teman-teman, sedangkan data plane ini diibaratkan sebagai kemampuan. Nah, control plane ini diibaratkan sebagai otak ya teman-teman, sebagai orang pusatnya. Nah, control plane ini memanfaatkan yang namanya RIB ya teman-teman, Routing Information Table. Nah, Routing Information Table ini biasa kita kenal juga yang namanya Routing Table. Nah, istilah tersebut itu sama. Nah, jadi control panel ini akan memanfaatkan yang namanya routing table dan berisi terkait informasi-informasi kepada ataupun tertuju
network yang ingin digapainya. Nah, sedangkan data plan itu diibaratkan kemauan ya teman-teman. Jadi data plan itu akan manfaatkan yang namanya Forwarding Information Table FIB. Nah, jadi kita lihat kumpulan-kumpulan informasinya seperti ini. Nah, nanti di lapangannya itu nanti data plan ini diibaratkan orang lapangan. Jadi di lapangannya itu penerapan ataupun pengimplementasinya itu akan bagaimana ya teman-teman. Nah, jadi itu akan dilihat cara kerjanya dari FIB-nya dan forwarding information table seperti itu. Kita coba membahas terkait terlebih dahulu RIB, routing information table. Nah, jadi kalau misalnya pada pembelajaran MTCRA itu kalau mau pergi pada di bagian routing table kan tinggal pergi pada IP route ya teman-teman. Ini berisi MTRP menuju network yang ingin digapainya ya teman-teman kita. Nah, di sini ada yang namanya DAC, Dynamic Array Connected, yaitu connected network ataupun network yang terkoneksi secara antara R1 dengan RC1 dan juga R1 dengan R2. Di sini udah ada informasi. Nah, dan juga ketika misalnya tidak terkoneksi secara langsung itu misalnya 20.0 itu harus dilakukan routing gitu ya. Itu dilakukan secara statik gitu. Ketika routing 1 ingin berkenalan dengan network yang dimiliki oleh CPC2 itu maka dia akan melakukan routing terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini saya sudah melakukan routing, jadi di sini nggak usah pusing kalau mau melakukan praktik boleh ya teman-teman, kalau nggak juga boleh. Awal pembelajaran ini saya akan mereview terkait konsep-konsepnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga bahwasannya untuk RIB untuk routing table itu berisi data ataupun informasi tabel data dalam rute yang terkait daftar-daftar rute ke jaringan network yang ingin digapainya ya seperti itu. Dan juga RIB ini juga berisi metrik ataupun nilai prioritas dari masing-masing rute. Bahwasannya setiap routing table itu ataupun setiap router protokol itu memiliki cara kerja masing-masing. Nah, cara kerjanya masing-masing itu dilihat dari metriknya. Nah, mungkin dari OSPF metriknya itu ataupun cara kerjanya itu akan dilihat dari cost ya teman-teman. Sedangkan atau misalnya dari EGRP itu dilihat dari cara kerjanya atau metriknya itu dari bandwidth ya teman-teman. Kalau misalnya routing protokolnya itu jadi metrik apa ya teman-teman, itu nanti akan mengetahuinya secara berkala. Kemudian untuk RIB untuk routing table itu terbentuk dari semua rute yang terbentuk dari dynamic routing protocol. Nah, jadi dynamic routing protocol itu ada banyak ya teman-teman. Ada SPF, ada BGP, ada nah misalnya ada DAO ya teman-teman, itu berarti menggunakan SPF ya teman-teman. Kalau ada DAR itu menggunakan apa ya teman-teman, itu akan memahapinya secara berkala. Kemudian RIB atau routing table itu terbentuk connected network ya teman-teman, seperti di sini, yaitu network yang terkoneksi secara langsung ya teman-teman seperti ini. Kemudian untuk routing table juga terbentuk dari konfigurasi rute tambahan seperti static routing. Jadi seperti apa topologi yang ada di sini ketika rute 1 ingin berkenalan dengan network yang dimiliki oleh PC2, dia akan melakukan route tambahan yaitu static routing, dan static routing itu place-nya adalah AS static routing ya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini ketika kita udah membahas terkait RIB kurang lengkap, di sini kita akan juga membahas FIB ya teman-teman. Nah, jadi seperti control point itu konfirmasinya terkait rate yang ingin digapai. Nah, itu control plan itu orang pusatnya. Nah, data plan ini adalah orang makanya ya teman-teman, dia akan melakukan implementasinya, akan melakukan aksinya pada lapangannya. Data plan ini akan memanfaatkan yang namanya FIB, Forwarding Information Base ya teman-teman. FIB ini ibaratkan hanya berisi route yang dipilih oleh
algoritma routing sebagai jalur pilihan untuk penulisan paket atau route yang sering digunakan. Nah, hal ini sering dalam bentuk JSON format, kompresi, atau per compile yang dioptimalkan untuk perangkat keras, penyimpanan, dan pencarian. Nah, kalau misalnya mau lihat gambar secara RIB dan FIB itu, teman-teman bisa lihat pada gambar ini. Nah, ada RIB di sini, bisa kita lihat di sini, baik dari itu routing table atau table. Kemudian dia akan membentuk yang namanya change yang akan digunakan oleh FIB nantinya. Kita nanti gitu kita disebut yang namanya set ya teman-teman. Nah, di sini ada routing table, IP routing table. Nah, ini berisi informasi-informasinya. Nah, secara umumnya ketika kita lihat ada distance ya teman-teman, distance semakin kecil dia semakin diprioritaskan ya teman-teman. Tapi secara lapangannya, secara implementasi gambarnya itu, kalau misalnya teman-teman di sini kan tertulis 19168, kalau misalnya dari 192, misalnya dari 192.168.1.1 sampai 192.168.1.62 62 itu berarti 62 aja, maka dia akan menggunakan entry nomor yang ketiga ini ya teman-teman. Sedangkan ketika kalian ingin menggunakan ataupun menunjukkan untuk dari 191.8.162 ke atas itu, misalnya 63 163 sampai 192.168.1 itu 126, maka dia akan menggunakan entry yang kedua ini ya teman-teman. Kalau misalnya 126 ke atas itu sampai 254 ya teman-teman, 7 sampai 254 ya akan menggunakan entry yang ketiga ini ya teman-teman, yang satu ini ya teman-teman. Ini implementasikan di lapangannya seperti itu ya teman-teman. Nah mungkin segitu untuk RIB dan FIB ya teman-teman. Kita lanjut ke connected route ya teman-teman. Di sini kita akan menyinggung connected route ya teman-teman. Connected route ini bisa kita kenal yang namanya DAC ya teman-teman, Dynamic Active Connected. Nah, di sini bisa kita lihat ada DAC ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mempunyai topologi, nah topologinya itu secara sederhananya itu seperti ini. Ada R1, ada R2, masing-masing router itu mempunyai masing-masing. Ketika kalian menggunakan addressing pada suatu router, pada router 1 misalnya, ketika melakukan addressing itu ada IP addresses itu. Nah, kalian menambahkan manual ya teman-teman, ether 3 IP-nya berapa, kemudian ether 2 IP-nya berapa, kemudian ketika menambahkan IP address valid pada setiap interface, misalnya di ether 2 ataupun di ether 3 dengan IP yang valid. Nah, nanti di bagian routing table-nya itu akan terbuat secara otomatis ya teman-teman, yaitu DAC ya teman-teman. Misalnya untuk yang 10.10.0 itu antara yang mengarah antara router 1 dan router 2 itu. Kemudian juga ada 168.10.0 itu mengarah ke PC 1 ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini ada berbagai komponen-komponennya, ada DSTA. Kita lihat. Di sini ada DST address-nya ya teman-teman.
Nah, discharge radiusnya itu 10.0, kemudian gateway-nya melalui ether 3, kemudian di sini ada juga distance ya teman. Nanti kita bahas. Nah, secara singkatnya ataupun secara sederhananya itu setiap DAC ataupun setiap routing table itu nanti akan memiliki distance di bloknya. Nah, itu terkait gambaran connected road. Nah, di sini ada berbagai parameter yang harus kita ketahui ya teman-teman. Terkait connected road. Ya teman-teman, jadi connected road itu ketika misal terdapat dua buah IP address yang berasal dari subnet yang sama pada sebuah interface, hanya akan ada satu connected road. Nah, kemudian jangan pernah menempatkan dua IP address dari subnet yang sama pada dua interface yang berbeda, karena akan membingungkan tabel dan logika routing di router. Seperti itu ya teman-teman. Nah, itu gambaran terkait root, connected root ya teman-teman. Nah, mungkin segitu ya teman-teman untuk connected root ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan ke administrative distance ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas distance ya teman-teman. Di sini kita akan berkenalan dengan distance, bisa disebut juga administrative distance ya teman-teman. Nah, jadi distance ini merupakan parameter yang bisa digunakan ketika terdapat berbagai jalur untuk mencapai tujuan. Nah, maksudnya apa sih? Di sini kita singgung ya teman-teman. Jadi distance ataupun administrative distance merupakan suatu fitur yang digunakan oleh router untuk menentukan rute dengan jalur terbaik jika terdapat dua atau lebih jalur untuk mencapai tujuan. Nah, setiap routing protokol itu mendapatkan prioritas. Nah, setiap routing protokol itu memiliki nilai distance-nya masing-masing ya teman-teman. Jadi memiliki distance di portnya masing-masing. Nah, walaupun setiap routing protokol itu memiliki distance yang di portnya masing-masing, itu kita pun bisa tetap custom ya teman-teman kalau misalnya dibutuhkan. Nah, bagaimana gambaran penggunaan distance ini? Nah, distance ini biasa digunakan dalam failover karena emang dia terdapat beberapa jalur untuk mencapai tujuan, dan di sini kita goalsnya itu dengan memilih ataupun menentukan rute dengan jalur terbaik. Nah, di sini ada tingkatan-tingkatan atau biasa kita sebut dengan tiebreaker ya teman. Jadi tiebreaker itu di barat urutan dalam pemilihan best-nya atau rute terbaiknya. Yang pertama itu adalah distance, yang kedua itu metric, yang ketiga itu round robin ya teman-teman. Nah, untuk metric itu kita untuk sekarang itu bahas yang distance dulu aja. Nah, jadi distance ini contoh topologi penerapannya ada 4 router. Misalnya ada 4 router ya teman-teman. Nah, gini ya teman-teman, bagaimana kalau misalnya ini antara router A dengan router B itu bisa ingin saling terhubung. Nantinya kita lihat routing protokolnya pakai apa, terus distance-nya seperti apa ya teman-teman gitu. Nah, ini contoh topologi penerapan yang pertama. Kemudian untuk yang contoh topologi yang kedua itu bisa juga ada penerapan ESP untuk failover ya teman-teman. Jadi ketika router A ini ingin menggunakan ESP ataupun menggunakan ESP1 ataupun menggunakan ESP2, nantinya kita lihat kalau misalnya menggunakan failover itu nanti distance yang A ini lebih kecil dibanding distance yang menuju ke ESP kedua ini. Seperti itu. Nah, contoh penerapan topologi dari distance ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung, di sini kita lihat. Nah, kalau bingung, kalau misalnya lihat di sini ada 4 router ya teman-teman. Ada, anggap aja ini router A, ini B, ini router C, ini router D ya teman-teman. Nah, antara C dan D ini dia menggunakan RGRP ya teman-teman. Kemudian antara di D dan A juga pakai RGRP, C dan B itu
C dan B itu pakai EGRP ya teman-teman, sedangkan A dan B itu menggunakan OSPF. Seperti yang sebelumnya kita singgung itu, bahwasanya setiap routing protokol itu memiliki nilai distance-nya masing-masing ya teman-teman. Untuk yang EGRP itu nilai distance-nya adalah 90, sedangkan yang OSPF itu nilai distance-nya itu adalah 110. Nah, dalam penerapan ataupun penggunaan distance, nah itu rumusnya seperti semakin kecil nilai distance itu semakin diprioritaskan ya teman. Karena ini distance-nya paling kecil IGMP, maka ketika router A ingin pergi ke router B itu dia menggunakan distance yang terkecil, yaitu 90. Dia muter dulu ya teman, dari A ke D, kemudian ke C, kemudian ke B ya teman, seperti itu. Nah, jadi ini contoh penerapan penggunaan distance ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau misalnya kalian ingin mengkustomisasi nilai distance, pada pelajaran mikrotik itu kalian bisa pilih pada bagian routing table-nya ya teman-teman. Sini. Nah, parameter distance-nya di sini kalian bisa custom aja mau berapa ya teman-teman. Nah, di sini. Nah, tapi perlu kalian ketahui misalnya setiap routing protokol maupun itu static atau dynamic itu memiliki distance yang masing-masing. Nah, adapun juga yang namanya connected interface ataupun DAC itu distance-nya memiliki default yaitu 0 seperti itu. Nah, mungkin itu untuk administrative distance. Kemudian kita lanjut ke prioritas pemilihan routing ya teman-teman. Ini kita lanjut ke prioritas pemilihan routing ya teman-teman. Nah, di sebelumnya kan menyinggung penentuan best path ataupun jalur terbaik routing ya teman-teman. Baik itu menyinggung terkait distance, menyinggung terkait metrik. Nah, pada kesempatan ini kita apa aja parameter yang bisa digunakan dalam menentukan best path ataupun jalur terbaiknya ya teman-teman. Bisa kita simpulkan yaitu prioritas pemilihan routingnya ataupun tiebreaker-nya. Nah, di sini terdapat topologi yang sudah disiapkan. Sebenarnya mau semuanya itu router ataupun source-nya itu router, destination-nya itu server, bebas ya teman-teman. Intinya prioritas pemilihan routing ini dijalankan atau digunakan apabila terdapat beberapa jalur dari source ke destination ya teman-teman. Ketika dari source memiliki beberapa jalur ke destination, maka di sini prioritas pemilihan routing lah berjalan ya teman-teman. Nah, bagaimana cara menentukan atau algoritma pemilihan routing seperti apa? Nah, di sini kita ambil dari web Citra Web ya teman-teman. Nah, untuk source-nya itu ketika ingin mencapai destination itu memiliki 3 jalur ya teman-teman, baik itu menggunakan jalur A, B, dan C ya teman-teman. Nah, di sini udah terdapat routing table-nya juga ya teman-teman. Bisa kita lihat bahwasanya itu parameter yang pertama itu dalam menentukan prioritas jalur yang terbaik adalah berdasarkan destination yang lebih spesifik ya teman-teman. Apa sih yang dimaksud destination yang spesifik? Yaitu network yang spesifiknya ya teman-teman. Ini kan untuk yang server bagian destination itu memiliki IP networknya adalah 30 titik. Nah ya teman-teman, titik 3 ya teman-teman. Kalau di routing table ini kita lihat untuk traffic yang berbeda-beda ya teman-teman. Maka dari itu untuk dari router 1 ingin ke destination itu server 30.3, maka kita lihat terlebih dulu untuk yang spesifik itu yang mana. Ini bisa kita lihat untuk /24 itu jumlah host yang bisa digunakan ada 256. Nah, di koordinat broadcast itu adalah 254. Nah, sedangkan yang /29 itu jumlah host yang bisa digunakan adalah 8, dikurangi network dan host itu jadi 6. Nah, maka dari itu network ataupun destination yang lebih spesifik adalah yang B ya teman-teman. Kenapa? Nah, karena ketika si source ingin mencapai destination itu kita lihat dulu terlebih dahulu source itunya 30.0. Nah, 30.0 itu prefixnya dengan 29 dari jadi 1 sampai 6 ya teman-teman menggunakan /29, sedangkan yang 6 ke atas itu baru menggunakan /24. Nah, bisa kita lihat juga di sini untuk penjelasannya. Jadi ketika source ingin ke destination, maka rule B akan digunakan prioritas pertama ya teman-teman, seperti itu. Kalau misalnya rute jalur pertama itunya udah disetting, nah maka jalur backupnya pun itu kita bisa setting juga. Nah, berdasarkan apa? Nah, kalau misalnya jalur pertamanya itu sudah ditentukan berdasarkan itu sebagai spesifik, maka ketika kalian ingin menambahkan jalur backupnya utamanya mati, maka itu bisa beralih ke jalur backup ataupun failover. Di sini parameter yang kedua, ketika parameter yang bisa kita gunakan dalam menentukan
jalur backupnya itu adalah parameter yang kedua, yaitu berdasarkan distance. Dan distance-nya itu kita lihat di sini yang paling kecil, yang B ini kan yang mainline, yang link utama, sisanya itu yang ada C. Distance yang paling kecil itu adalah yang 30.0/24, maka dari itu A ini merupakan jalur backupnya ya teman-teman. Nah, bisa kita gunakan. Nah, tadi kan metrik ya teman-teman. Metrik ini bisa jadi proses routing di topologi yang bisa ataupun yang biasa kita temui pada routing protokol dinamis ya teman-teman. Karena ini menggunakan protokol routingnya statik, maka metrik tidak digunakan ya teman-teman. Untuk metrik biasa digunakan pada routing protokol dinamis ya teman-teman, seperti itu. Nah, terkait network yang lebih spesifik udah paham ya teman-teman. Kemudian ada distance-nya itu dilihat dari yang spesifik, yang dari kecil. Kemudian metrik itu bisa ditemuin dari routing dinamis. Kalau misalnya di routing dinamis distance-nya sama-sama, maka metriknya ada kan bekerja ya teman-teman. Setelah itu apabila distance metriknya itu sama, yaitu bisa menggunakan parameter yang terakhir, yaitu round robin ya teman-teman. Itu yang dinamis ya teman-teman. Untuk yang statis itu apabila distance-nya sama antara A dan C, dia akan menentukan jalur backupnya itu akan secara acak ya teman-teman. Ketika di sini satu sama-sama satu itu, maka akan acak ya teman-teman, bisa menggunakan A ataupun C ya teman-teman. Nah, mungkin segitu untuk materi yang terakhir untuk prioritas pemilihan routing ya teman-teman. Nah, mungkin segitu dulu untuk bab 2 ini ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.